Oke, sesuai dengan prediksi hari ini Adro ARB 24,80%, dan memang ini adalah batasan ARB di kisaran 25% ya. Dan harga sekarang ini Adro ada di 2.760. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah besok Adro bisa ARB lagi? Ya, kemungkinan untuk Adro itu ARB lagi masih ada. Jadi hitung-hitungannya kan sudah dari awal ya, sobat investor. Kita sudah memperhitungkan Adro itu bahkan bisa koreksi sampai ya 50-an% dari harga ketika dia kumdet ya. Kemarin dia kumdet di 3.670, ya sekarang sudah turun di 2.760. Nah, coba mari kita hitung kalau dia ARB lagi ya besok. Jadi dari harga sekarang ini sudah ada di 2.760. Nah, kalau dia ARB lagi besok 25%, maka Adro akan turun ke harga, coba kita cek ya, 25%. Nah, dia akan turun ke harga 2.070. Kalau hitung-hitungannya, sobat investor, ketika Anda memang membeli di waktu kumdet, di mana saat kumdet kan dia ditutup dengan 3670 ya. Coba kita hitung ya, 3670. Kemudian kita kurang dengan tadi ya, sudah kalau 2 kali ARB dia ada di 2070. Oke, sudah minus 1.600. Nah, jadi kalau sudah minus 1.600 ini, sobat investor, kalau kita bagi dengan harga pembelian di kumdet 3670, maka bisa Anda lihat ini sudah floating loss 43,5% ya, 43,5% floating loss-nya. Jadi kalau kita hitung di sini 43,5% ini kemudian kita kurangkan dengan dividen, kan kita dapat dividen 1.359, kita bagi dengan harga kumdet ya 3.670. Oke, di sini ada ya di kisaran 37%. Ya, di kisaran 37%. Maka tadi kita kalau dia 2 kali ARB, dia ada di kisaran 45,5%, kita floating loss, kita kurang dengan dividennya 37%, maka jika besok masih ARB lagi 25%, baru Anda bisa jual, maka Anda masih minus di 8,5% ya. Minus 8,5% ini itu jika dia ARB memang 25% besok dan Anda juga ternyata belum bisa jual, karena seperti ini kan memang ya langsung terkunci ya, tidak bisa jual di sini. Ya, harapannya sih besok kalaupun dia memang sampai ARB ke 2070 ya, harapannya Anda mungkin yang memilih hanya untuk menebus AADI ya, mungkin harapannya besok sudah bisa jual. Tetapi ya kalau terjadi hal yang sama, maka berpotensi turun lebih dalam lagi. Maka pada video sebelumnya kan saya sudah memprediksi ya paling bawah lah, paling rendahnya Adro misalnya turun sampai 1.600. Artinya kalau dari harga 2070 yaitu harga 2 kali ARB, kalau dia lagi kemudian ARB lagi sekali lagi ARB, ya benar dia di kisaran ini 1.552. Jadi kalau nanti ARB yang ketiga baru bisa jualan, maka akan lebih dalam lagi untuk floating loss Anda, karena kalau di harga ini dikurang dengan harga kumdet kemarin ya 3670 sudah ada di 2000 ya, 2110 lah, 2110. Kalau kita kurang dengan kita bagi dengan harga pembelian 3.670.
Maka bisa Anda lihat sudah floating loss ya 57%. Ini saya rasa ini sudah yang paling buruk ya, sudah yang paling kemungkinan terburuk. Adro koreksi sampai di harga tadi 1000 mendekati 1600 atau kita bulatkan saja di 1600. Maka potensi lossnya ada di 57,4%. Nah, dikurang dengan ya kalau kita kurang ini kan 57,4% ini kita kurang dengan tadi dividen yield di harga penutupan itu di Kumdet itu ada di kisaran 37%, maka floating loss 20,4%. Nah, sobat investor coba kita hitung ya. Jadi jika hitung-hitungan terburuknya kita sampai minus 20% itu setelah dipotong dengan dividen, maka untuk modal kita kembali ya sobat investor, saya ambil perhitungan saja di Kumdet ya di 3.670. Kan kalau kita membeli 100 lot ya untuk dapat 23 hak tebus AADI, maka kalau kita kali 100 kemudian kita kali 100 lagi, modal kita 36.700.000. Nah, di sini kalau kita minus 20%, maka kita minus ini ya sobat investor, kita minus 7.340.000. Ini sudah dipotong dengan dividen ya, sudah dikurangi dengan dividen. Nah, kalau kita hitung untuk AADI, kita dapat 23 lot. Kita kalikan saja harga tertinggi itu di 5.900 misalnya ya. 5.900 kemudian kali 100, 13 juta ya. Maka kalau ya seandainya AADI naik 50%. Oke. Kalau AADI naik 50%, bisa Anda lihat di sini baru dapatnya 6.785.000, masih kurang ya sobat investor, karena kan tadi kita minus 20% lebih itu ada di 7.340.000. Nah, masih minus 555.000. Jadi hitung-hitungan sederhananya, untuk Anda yang berharap profit dengan mengikuti PUPS saat beli di Kumdet, maka setidaknya AADI itu harus naik ya minimal di kisaran 70%. Coba kita kali ya, kalau 70% dia dapat berapa? 23 kali 5.900, kemudian kita kali 100 ya. Iya, kita coba di 65% aja dulu. Oh ya, ternyata 65% Anda sudah cuan ya. Sudah cuan karena kita kurang dengan 7.340.000 ya. Ternyata 65% bahkan 60% aja mungkin Anda sudah cuan ya. Kita coba 60% ya. 23 lot kali 5.900 kali 100, kemudian kita 60% aja. Ya, ternyata 60% Anda sudah cuan. Jadi inilah sebenarnya gambaran sederhananya sobat investor. Setidaknya untuk AADI itu Anda harus profit minimal itu 60%. Baru kerugian Anda di Adro itu tertutupi. Ini pun dengan catatan kalau Adro memang turun sampai di hitung-hitungan terendahnya 3 kali ARB, dia di kisaran 1.600 untuk Adro. Jadi sebenarnya sobat investor sampai di sini untuk hitung-hitungannya ini kesimpulannya ya sebenarnya masih ada peluang lah cukup besar untuk Anda masih bisa meraih profit di PUPS AADI nanti, karena ya hitung-hitungannya 60% saja Anda setidaknya sudah cuan ya, walaupun baru sekian persen. Nah, bagaimana kalau AADI ternyata terus naik, apalagi untuk Anda yang investasi jangka panjang. Sobat investor, Adro kalau dia sampai turun di 1.600 itu kemungkinan besar itu bottomnya, dan bisa jadi itu kalau Anda tahan ya untuk jangka panjang minimal 2-3 tahun, kemungkinan besar itu harga sahamnya itu bisa naik lagi, apalagi untuk AADI juga untuk Anda jangka panjang, maka
potensi juga ADI akan membagikan dividen yang cukup besar ya, kurang lebih lah dividen Adro itu saya pikir kurang lebih berpindah ke AADI. Jadi di kisaran 15% kemungkinan ada itu setiap tahun untuk dividen dari AADI. Ini pun dengan catatan jika kinerjanya stabil ya, harga batu bara setidaknya tidak turun jauh, ini besar kemungkinan AADI akan membagikan dividen kurang lebih sama dengan yang dibagikan Adro. Oke, sobat investor, ini dulu untuk update hari pertama ketika Adro ARB. Kita akan lanjut lagi untuk besok di update, dan tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.